Iya, jujur kalau nggak ada teman aku itu yang pintar gitar dan saya itu orang pertama yang aku play the song. Kalau nggak ada dia mungkin aku sampai sekarang nggak rilis gitu. Kalau lagi bikin melodi gitu ya, kita mesti coba agak gila dikit. Ingat gak sih aku ngomong kamu mesti agak gila ini? Iya, eksperimen aja. Soalnya kalau mumpung kita dalam proses kreasi kan. Hai Singers, akhirnya lagu terbaru dari Chloe Leman udah rilis hari ini. Yeay! Yang judulnya adalah Berjumpa Dalam Mimpi. Oke, berjumpa. Selamat ya. Makasih. Setelah rilis lagunya di streaming platform dimanapun, jadi kamu langsung dengerin video liriknya udah di YouTube channel ini ya. Lagunya enak banget. Ini lagu Chloe. Nah, kita bakal ceritain nih, ya. Chloe bakal ceritain proses penulisan lagu ini hingga rilis. Tujuannya buat referensi buat teman-teman yang pengen rilis lagu juga. Nah, kebetulan lagu ini tuh Chloe yang nulis, saya yang produce gitu ya. Jadi kita akan cerita juga kayak proses awal gimana dan songwriter itu gimana, produser ngapain tugasnya kayak gitu ya. Oke, Chloe? Oke. Jadi pertama-tama nih, Chloe, mungkin sebelum kita dengerin bareng-bareng lagunya, kayak kita kan dengerin klip-klipnya, kamu cerita dulu dong, lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih? Lagu ini tuh nyeritain tentang kalau kalian kehilangan seseorang, terus orang itu udah gak ada di hidup kalian lagi, dan kalian tuh berharap bisa ketemunya cuma dalam mimpi kan gitu. Jadi berharap dimimpiin gitu. Inspirasinya dari apa tuh? Kehilangan seorang. Oh, oke. Kamu pernah mengalami itu atau cuman pernah dengar cerita? Nggak harus orang yang kayak pacaran gitu, kekasih gitu kan nggak harus kan. Maksudnya bisa aja kayak anggota keluarga atau siapa ya udah nggak ada gitu, terus kalian berharap aja kayak ayo dong main ke mimpi nih, mau ketemu gitu. Oh my god ya. Dengernya aja aku kayak melankolis banget ya. Tapi lagunya juga melankolis banget sih. By the way ini adalah single kamu yang keempat ya. Berarti lagu-lagu lain bisa didengar di Spotify semua? Bisa didengar di Spotify. Apa aja Chloe? Ada All I Wanted, Would You Stay, sama White Roses. Oke, lagunya anak-anak semua langsung dengerin di Spotify ya, Chloe Leman. Oke, sekarang kita mau cerita nih ke teman-teman Chloe. Untuk lagu Berjumpa Dalam Mimpi ini, kan ini adalah project yang kayak aku ngajak, Chloe kan kamu latihan vokal nih di Indrais Vokal Studio kan. Terus pas aku lihat kamu, wah ini keren banget nih ya. Langsung aku ngontak Chloe untuk bikin project. Iya, itu pertama aku kaget banget sih guys, soalnya aku kan les biasa aja gitu, dan aku kan lesnya sama asistennya Coach Indra kan. Jadi pas waktu aku lagi nyanyi, tiba-tiba si Coach Indra tuh lewat, terus dia kayak, ini siapa nih anak baru gitu. Terus dia suruh aku nyanyi gitu kan, so kan kayak unprepared gitu kan, kayak malu gitu. Tapi udah nyanyi aja, terus akhirnya dia tahu kalau ternyata aku tuh sempet rilis beberapa lagu. Akhirnya dia kayak, mau nggak kita rilis lagu bareng gitu. Gitu sih ceritanya. Dan yang pasti yang bikin saya tertarik juga karena lagu-lagunya selama ini adalah nulis sendiri. Soalnya menurut saya singers penyanyi zaman sekarang itu udah nggak bisa nego sih, lagunya kalau bisa nulis sendiri. Iya nggak sih? Iya. Kalau kamu sendiri mulai nulis lagu sejak kapan? Itu mulai lockdown. Kan waktu itu lockdown. Oh gitu? Iya, kuliah. Terus lockdown nggak ada keluarga kan. Jadi waktu itu kebetulan ada satu grup teman-teman yang suka main gitar gitu-gitu. Ini bukan di Jakarta nih? Bukan. Di Sydney. Di Sydney, oke. Iya, jadi ada satu teman aku yang jago banget gitar. Dia ngajarin aku main gitar. Oh, gitu. Iya, jadi aku kayak cuman tahu basic-basicnya doang. Cuman dari situ aku mulai nih kayak misalkan malam lagi nggak ada apa-apa, main aja gitu. Terus maksudnya aku lumayan nggak familiar kan sama gitar gitu. Jadi chordnya juga yang masih sangat-sangat basic yang kayak C, G gitu-gitu doang kan. Jadi ya maksudnya lagu yang aku produce juga masih yang lagu basic gitu, yang folkish gitu-gitu. Oke. Referensi musik kamu siapa aja? Aku sih suka banget Taylor Swift. Oke. Aku suka banget Nicki juga, yang maksudnya yang refnya banyak yang nggak terlalu berat gitu ya, tapi kayak diulang-ulang gitu. Aku suka kayak gitu, yang easy listening lah. Oke. Nah ini beberapa teman-teman yang nonton juga pasti banyak yang
aku tuh juga pengen bisa nulis lagu gitu. Nah kamu waktu awal-awal nih Chloe nulis lagu ya, lagu pertama kamu, kamu ngalamin nggak insecurity juga? Ya mungkin teman-teman juga yang nonton sedang mengalami gitu. Iya banget sih, soalnya sebenarnya lagu pertama aku tuh aku nulis pas SMA. Tapi itu aku nggak pernah rilis, soalnya itu lagu cuman tugas seni musik doang. Oh, tugas seni. Jadi aku tuh even kalau sendiri tuh nggak berani gitu, nggak ada pikiran kayak aku mau buat musik gitu. Aku kayak even dream of it aja tuh kayak takut gitu. Terus soalnya akhirnya bisa menembus. Iya, akhirnya bisa tuh karena itu aku belajar gitar gitu-gitu kan. Terus akhirnya aku terus mikir kayak udahlah, maksudnya mau lagu sejelek apa juga ya udahlah, cobain aja dulu kan, first step gitu. Berarti kalau aku tangkap ada encouragement dari lingkungan juga ya? Iya. Maksudnya kamu dari lingkungan yang suportif ya nggak sih? Jadi kamu juga deh, kamu mau nyoba. Iya, jujur kalau nggak ada teman aku itu yang pintar gitar dan maksudnya itu orang pertama yang aku play the song di depan dia kan. Terus dia responnya sangat positif gitu. Jadi aku juga ngerasa kayak, mungkin aku bisa kali ya gitu. Jadi ya special thanks juga buat aku. Kalau nggak ada dia mungkin aku sampai sekarang nggak rilis gitu. Tapi ya kuncinya menurut aku sih coba take first step dulu aja gitu. First step guys, bener banget ya. Sampai akhirnya ini udah single keempat loh, Chloe ya, yang sudah bisa kalian denger ya. Berarti lingkungan juga penting banget, cari yang benar-benar suportif. Jadi nggak, soalnya kan gini kadang-kadang Chloe ya. Iya. Beberapa teman-teman tuh suka ngeluh kayak, aku nyanyi dikit dicela misalnya. Oh, diketawain. Gitu. Terus dia akhirnya suaranya nggak bisa keluar, dia mau nulis jadi takut cringe, cringe dikit langsung stop gitu. Maksudnya aku juga ada sih pas pertama kali aku rilis lagu itu kan ada yang ngomong kayak cringe gitu. Tapi maksudnya kayak aku lama-lama kayak menurut aku ya udah orang tuh semuanya cringe gitu loh. Kayak ya udah embrace it aja. Terus kayak pasti kalian pas ngelakuin ini sekarang kalian bangga. Terus beberapa tahun kemudian karena kalian udah berproses, akhirnya kalian ngeliat lagi tuh kayak cringe. Soalnya kan di proses ini kan lebih jelek kan dulunya. Tapi pas beberapa tahun kemudian kan kalian jadi lebih better gitu kan. Jadi ya menurut aku jangan terlalu dengerin orang sih. Kayak cobain aja dulu gitu. Penting tuh. Jadi aku merasa tuh walaupun kita ngerasanya cringe, tapi itu bagian dari perjalanan kreatif kita. Iya, kalau cringe terus ntar nggak take first step nggak akan pernah bisa gitu. Bener banget. Wah, keren. Kayaknya penting nih untuk mengadopsi juga pola pikir kayak gitu biar berani untuk take the first step. Iya, true. Oke, nah sekarang kita mau dengerin nih, mungkin ngomongin kayak proses kreasinya ya. Berjumpa dalam mimpi, oke? Intronya luas banget. Aku juga Kak Indra hebat banget sih. Ini intronya by the way Kak Indra ya guys ya. Dikit. Malam beribu pengganggu, senduh ragu kembali terbangun. Oke, tunggu. Aku stop dulu ya. Aku tuh suka di lagu ini, cara nyanyi kamu tuh puitis, ngerti gak? Ya? Jadi kalau buat saya singers ya, kalau ini salah satu unique selling point-nya adalah style nyanyinya dia. Menurut saya itu nggak kayak yang saya pernah denger di yang udah pada ada nih. Pada umumnya. Gitu. Thank you. Terutama di bagian verse ini berasa banget kayak. Plus ini tulisan kamu sendiri kan. Jadi ketika kamu nyanyiin lebih dapet gak sih? Oh ya, makasih Kak. Oke, Chloe, tolong ceritain nih. Kan waktu itu kan aku come up with the chords kan. Terus kamu gimana akhirnya bisa nemu melodinya? Apa kamu itu improvisasi atau kamu kayak bawa pulang terus kamu semedi dulu baru nemu apa gimana? Oh enggak, jadi waktu itu kakak kan mainin chordnya kan, terus aku humming aja gitu. Terus yang menurut kita oke, tapi sambil di record ya, kalau nggak lupa soalnya guys. Jadi kita sambil humming di record, terus udah gitu kita dengerin lagi kan, kayak part ini oke nih gitu. Terus misalkan ada part yang lain kayak ini kurang nih kayaknya gitu.
Jadi terus kalian humming lagi sampai yang kayak ketemu, kayaknya ini oke banget nih flow-nya gitu sih. Iya, bener banget ya. Jadi bisa dibilang kesimpulannya start dari mungkin main-main chord gitu, terus humming-humming yang tadi kalau bilang, kalau ketemu yang asik langsung rekam gitu ya. Maka ketemulah bagian bait ini. Nah, liriknya sendiri kamu langsung dapat atau gimana? Enggak, aku jujur sangat kesusahan dengan liriknya. Karena pertama aku udah coba buat kan, terus tapi aku kok kayaknya nggak puas gitu sama hasilnya Kak. Makanya aku kirim ke Kak Indra draft 1, terus aku closer to the date kita mau recording, aku bikin lagi draft kedua. Dan itu lumayan mepet ya. Kita kayak 2 hari sebelumnya barusan final kan. Even di the day kita record aja, kita masih ada ini kan yang perubahan ya. Judulnya ganti. Judulnya ganti. Jadi draft kedua tapi aku merasa lebih ada jiwanya gitu daripada draft 1. Oke, ini penting guys, karena yang tadi Chloe sampaikan itu benar banget. Kalau menurut saya, lirik tuh nggak harus nulis langsung fix itu yang kita ambil. Itu bisa jadi draft 1 doang. Mungkin bisa jadi draft 2, terus dikembangin jadi draft 3 ya kan, sampai kita benar-benar udah happy. Gitu ya. Oke, tadi bagian bait. Sekarang kita next dengerin bagian pre-chorus ya. Oh, masih bait tadi. Ini pre-chorus ya. Di depan mereka tertawa bersandiwara, tak ada saksi mata semalam berduka. Oke, aku stop dulu ya. Oke, jadi pre-chorus kalau buat aku ya, ini adalah part dimana mengantar ke chorus. Dan buat kamu gimana? Kalau kamu ngelihat pre-chorus lagu kamu ini gimana? Iya sama sih. Soalnya menurut aku pre-chorus tuh jadi kayak jembatan gitu nggak sih Kak? Soalnya kalau langsung ke chorus kan kayak jumpy kan. Tapi ini kayak ada yang nganter dulu gitu. Yes. Jadi dan berasa banget melodinya sama musiknya tuh berasa nanjak gitu. Okay. Ada build up-nya gitu. Nice. Nah ini juga berarti proses melodinya sama liriknya sama kayak tadi ya. Kamu humming, kamu rekam, terus kamu nulis. Ini juga berdraft juga nih bagian pre-chorusnya. Aku tuh nulisnya sekaligus 1 lagu gitu. Jadi draftnya per lagu gitu. Oke. Nah kita sekarang dengar bagian chorusnya ya. Chorusnya nih. Enak lah, chorusnya. Nice. Lanjut. Turun lagi di sini ya. Terus ini naik dulu. Intro lagi keren. Aku senang loh intro keduanya ini. Thank you. Nah, aku juga senang di situ melodinya ada yang kamu bersandar kayak ke atas gitu. Kamu pakai falsetto yang tipis gitu. Iya. So what's unique about this chorus menurut aku adalah di sini kamu banyak nada panjangnya kan. Iya. Kalau kamu ingat kita pas proses melodinya, kamu kayak sempat bingung gak sih? Kayak ini kok kayak kosong gitu gak sih? Sempat mikir gitu gak? Sebenarnya yang bagian bersandar sebentar itu aku sebenarnya tipe lagunya kan rada monoton Kak. Jadi kayak di lagu-lagu 3 yang sebelum ini juga aku tuh main aman gitu. Nyari nadanya tuh yang safe aja gitu. Terus Kak Indra tuh bilang, coba dibuat apa gitu lebih yang berani, unik aja gitu. Kayak express yourself gitu. Akhirnya aku coba tuh pakai kayak nada yang naik ke atas sama falsetto. Terus Kak Indra suka, jadi kita fix. Iya. Jadi emang gitu sih guys. Jadi kita kalau lagi bikin melodi gitu ya, kita mesti coba agak gila dikit. Iya. Ingat gak sih aku ngomong kamu mesti agak gila gitu? Iya, eksperimen aja. Soalnya kalau mumpung kita dalam proses kreasi kan, maksudnya kita bisa rubah-rubah, bisa kita apa-apain. Jadi jangan takut ya guys untuk
mencoba ideas. Kalau kamu punya ide, aduh kayak biasa. Kamu coba ke atas, ke bawah, serah pokoknya try something yang mungkin agak berani lah. Gitu ya. Yeah. But this chorus asik banget dan justru yang jadi hal yang uniknya adalah banyak nada panjangnya justru. Sementara si pianonya tetap jalan gitu ya. Yeah. Dan aku juga suka tentang intro keduanya. Dia kayak beda gitu intronya. Ada improv gitu ya. Iya. Iya. Keren sih. Ini by the way partner aku yang bikin musiknya namanya Philip. Dia anaknya sinematik banget. Jadi menurut aku buat lagu ini aku memang pilihin music producernya Philip Kreitzer namanya. Dia ngerjain musik aku sebelumnya dan dia masih sinematik banget. Oke, kita langsung ke bait kedua berarti ya abis intro. Saat kau rindu memeluk diriku. Nice. Kenang kisah-kisah masa. Oke, bentar ya. Aku pengen komen di bagian ini ya. Kalau kita dengar nih Chloe, si pianonya tuh agak sibuk. Karena yang awal ya. Iya kan? Iya. Tapi juga salah satu alasannya karena melodi lagunya banyak nada panjang. Itu salah satu kenapa kita bikin piano itu jalan di sini. Jadi nggak terlalu sepi lah ya. Oke, pre-chorus. Bikin vokalnya dia sendiri nih. Semua terasa sepi, berjumpa dalam mimpiku selalu. Kita dengerin lagi ya chorus keduanya ya. Terasa sakitnya. Gampang diinget ya? Iya, gampang diinget. Oke, nah ini kita menuju ke bagian bridge nih. Yeah. Mungkin habis selesai kita ngomongin proses rekamannya ya, biar teman-teman tahu juga nih. Oke, so bagian bait kedua, terus ref kedua ya kan. Nah sebelum kita dengerin bridge-nya, kamu katanya paling suka bagian bridge-nya. Iya, aku paling suka bagian bridge. Kenapa? Aku ngerasa liriknya sangat puitis in a way gitu. Kayak nggak puitis juga sih, tapi maksudnya ngena di aku gitu. Kayak kalau misalkan kadang kan misalkan kayak lagi sedih gitu ada orang yang ngomong ini nih kayaknya bisa langsung kayak oke gitu. Terus aku suka build up musiknya aja sih di sini. Oh, si bridge-nya. Iya. Aku suka banget musiknya di sini. Terus ini mungkin kalau kalian dengar kalian bakal aku nggak ngomong gak sih? Ini bisa dikat kan ya? Boleh, ha? Oke. Cuman aku nggak tahu ini boleh. Maksudnya aku tuh terinspirasi dari Laskar Pelangi. Lagu Laskar Pelangi. Apa kali ngomong gitu doang. Aku takutnya disu. Enggak lah. Copywriting. No. Oh jadi kamu agak-agak ada terinspirasi Laskar Pelangi. Iya, soalnya aku suka banget lagu Laskar Pelangi kan. Menarilah dan terus terang. Nah ini aku kayak mau bikin bridge ini juga encouragement gitu. Oh, berarti vibe-nya. Vibe-nya Oke, mari kita dengarkan bagian bridge-nya ya. Bridge-nya. Menangislah saat kau bersedih melangkahlah, ku ada di sini. Suka banget aku itu. Nice ya. Brisa suka banget. By the way, di sini juga pas kita rekaman backing vokalnya kamu juga yang punya ide yang beloktaf atas ya kan. Iya. Tapi itu
works banget sih kalau teman-teman denger detailnya ini. Kalau kalian denger, kalau nggak ada si nada oktav atasnya nggak sebagus ini sih. Nggak sewah ini ya. Kayak terakhirnya gitu ya. Oke, kita lanjutin dulu nih. Tinggal dikit lagi, berarti tinggal ref terus ending ya. Iya sih. Dengerin ya fullnya, yang nggak putus-putus di Spotify, juga nonton video liriknya di YouTube channel ini. Oke, sekarang kita mau cerita tentang proses recordingnya ya. Iya. Jadi waktu itu kita recording di Bros Studio, Fatmawati, ya kan. Di situ kamu juga take backing vokal. Iya. Nah, gimana kalau itu? Kamu rasanya gimana waktu rekaman lagu ini? Pertama aku nervous kan, soalnya jujur ini lagu Indonesia pertama aku. Terus menurut aku, iya. Dari 4 single, ini lagu bahasa Indonesia pertama? Bahasa Indonesia pertama. Wow, fun fact ya. Terus begitu aku ngerasa ini lagu tuh nafasnya lumayan panjang-panjang gitu kan. Oh iya benar. Jadi aku lumayan kayak, anxious gitu. Iya. Tapi untungnya maksudnya dari setiap stepnya itu ada Kak Seno sama Kak Indra yang bantuin aku. Terus kita maksudnya lebih aku jadi lebih tenang, lebih chill gitu. Terus akhirnya kita mulai take. Terus ada yang berapa kali ya kayak? Iya. Take sampai berapa kali, terus akhirnya nggak jadi dipakai, terus akhirnya take lagi baru dipakai. Ada banyak ya. Iya, tapi ada fun fact juga. Tadi saya mau ikut ngisi juga, guys. Oh iya. Cuman saya sih yang masuk akal aja ya. Kalau emang nggak cocok, nggak usah. Jadi pas saya nyoba, terus kok nggak cocok ya? Kayaknya lagunya tuh nggak dapat gitu saya. Yeah. Jadi saya bilang sama Chloe, kayaknya enggak deh. Kayaknya mendingan Chloe sendiri aja. Dan it was a really good decision sih. Karena kalau misalkan ada saya kayak ngapain gitu. Padahal aku mau banget kayak Indra ikut. What's the meaning gitu loh, ada Indra di situ. Tapi menurut aku ini lagu cocok banget sama karakter vokalnya Chloe. Plus ini melodi dia, lirik dia, so caranya Chloe ngebawain juga pas banget. Untuk backing vokalnya, waktu aku inget banget pas, Chloe kamu ambil backing vokal ya, terus dia kayak nggak pede gitu, tapi aku jelek loh. Aku tuh nggak biasa ngambil nada-nada kedua, ketiga gitu. Jadi aku whole my life aku tuh nyanyi solo. Jadi kalau disuruh pecah suara aku tuh aduh gitu. Aku takut karena aku suka kebawa ke nada yang asli gitu. Jadi aku makanya bilang, "Kak, sabar ya." Tapi ternyata dia bisa. Nah, yang membuat kamu akhirnya, ini kita lumayan lancar loh rekaman backing vokalnya. Oh ya? Iya, aku ngerasanya gitu. Oh ya? Iya loh. Aku kayak malahan ngerasa kayak, tapi kan pertama kayak lama gitu kan, kayak yang pertama. Terus yang terakhir maksudnya lebih mending gitu. Waktu itu, kalau aku biasanya kalau nge-guide orang, kadang-kadang aku rekam suaraku dulu. Iya betul. Waktu itu gitu nggak? Iya. Gitu ya? Nah aku kan ada struggle sama itu, jadi Kak Indra nyanyi dulu, backing vokal gimana, aku dengerin gitu, terus akhirnya aku nyanyi, terus baru beres. Wah, menarik ya. Nah sekarang kita ngomongin hal yang mungkin lebih teknis biar teman-teman tahu juga untuk gimana caranya lagunya tuh bisa didistribusikan ke seluruh streaming platform digital. Iya. Nah, jadi kita menggunakan namanya musik agregator ya, kalau ya. Kita pakai apa musik agregatornya? CD Baby. Kalian bisa cek cdbaby.com. Itu saya senangnya cdbaby.com tuh bayarnya cuma sekali. Jadi misalkan ada satu lagu kita bayar, udah habis itu kita nggak perlu mikirin lagi. Kalau yang lain ada yang annual fee gitu, jadi mesti bayar per tahun. Jadi kita uploadnya bareng-bareng. Karena saya pengen Chloe lihat prosesnya. Karena kita mesti nentuin ya Chloe ya. Kayak yang di TikTok itu mau dari menit ke berapa? Iya. Cuma semenit ya di Cuma TikTok. semenit. Terus kayak saya mesti make sure ke Chloe,
ini lagu genrenya apa, kayak gitu. Dan di CD Baby juga kita bisa nentuin songwriternya siapa dan splitnya berapa persen. Iya. Jadi jelas gitu ya. Jadi jelas. Nah untuk lagu ini, karena sebetulnya gini, lagu itu melodi sama lirik. Jadi even though saya yang bikin chordnya misalnya, tetap lagu itu 100% Chloe. Karena melodi sama lirik itu 100% kamu, cuma Chloe nggak mau. Akhirnya Chloe decide kita split ya, sebagian-sebagian gitu. Padahal gak usah tahu. Itu melodi sama lirik itu punya Chloe full. Indra Aziz nggak campur tangan sama sekali. Tapi kalau kakak nggak bikin chordnya, nggak akan bisa aku create that melody lah. Iya, bisa juga kayak gitu sih. Tapi itu jadi satu hal yang menarik ya singers ya. Kalau misalnya kalian belum bisa main piano sendiri, kalian bisa actually ambil chord dari lagu yang udah ada. Karena for me, the song is melodi sama lirik. Jadi kalau kalian bisa bikin melodi dan lirik, humming, nulis-nulis, kalian bisa bikin lagu sebetulnya. Iya, true. Nah kamu sendiri gimana kalau perasaan kamu setelah lagunya sudah rilis di luar sana? Aku senang sih. Akhirnya kan kita lumayan lama juga ya Kak, karena maksudnya kurang jadwalnya susah gitu. Aku akhirnya kayak senang kayak udah beres nih gitu. Maksudnya bisa juga terwujudkan. Ya walaupun here and there, maksudnya kayaknya semua orang deh ya kayak gitu. Maksudnya setiap ada rilis apa, mereka masih kayak, aduh kayaknya kurang ini, kurang itu gitu. Tapi maksudnya itu nggak akan pernah berhenti gitu menurut aku kan. Bener banget. Jadi ya udah, yang kalian bisa lakuin di sekarang ya lakuin aja gitu. Dan aku cukup seneng sih sama hasilnya. Yes, bener banget. Dan setelah kita melakukan rilis lagu ya, Chloe dan teman-teman, the next thing adalah mempromosikannya. Apa nih Chloe, plan kamu sebagai the artist? Cara kamu menyebar luaskan lagu ini gimana? Do you have any plans atau ideas? Nah itu sebenarnya lumayan challenging sih buat aku, karena aku sendiri bukan anak yang suka banget ngonten gitu. Kayak aku lumayan susah mencari kayak hook yang bisa orang mau nonton konten aku gitu. By the way, follow Chloe ya di TikTok sama di Instagram juga. Kamu ada YouTube channel juga nggak? Ada YouTube channel. Ya, subscribe juga di YouTube channelnya Chloe Leman ya. Oke, terus? Jadi, cuman kemarin kan sempat ngobrol sama kakak kan, bilang bisa bikin video pakai sound aku gitu di TikTok. Yes. Iya, I might do that. Yeah. Harus banget ya. Kita kemarin tentuin di TikTok itu dari ref kalau nggak salah ya. Ref sampai bridge. Ya. Yes, ref ke bridge. Jadi teman-teman bisa search juga di TikTok kalau bikin konten yang tentang tadi tuh yang udah berpisah tapi mau berjumpa di mimpi gitu ya kan. Kalian bisa pakai sound ini ya, berjumpa dalam mimpi. Pakai ya sound di TikTok atau di Instagram ya. Nah, selain menggunakan sound tersebut, kira-kira apa lagi ya yang mesti kita lakukan? Kalau aku sih gini Chloe. Penting banget buat kamu, kan kamu udah punya karya gitu-gitu kan. Tapi kan yang namanya bikin lagu tuh butuh biaya, butuh waktu. Iya. Kayaknya nggak mungkin kita bikin lagu baru every week nggak sih? Iya. Jadi buat aku, untuk kamu bisa men-treat your fans, kamu mesti bikin konten. Iya. Pakai lagu-lagu yang lama juga. Pakai lagu yang lama juga, atau enggak juga nggak apa-apa. Tapi at least kita sebagai artis punya sesuatu yang bisa kita berikan ke fans. Ini sekarang kalau misalnya yang lagi nonton nih mau follow kamu kan, tapi kamu nggak ada keluarin apapun dalam waktu seminggu, iya nggak sih? Iya, bosen juga kali ya orang-orang liatnya. Jadi kalau saya singers bilang ke Chloe, kita nih, walaupun kita promote lagu kita, tapi kontennya nggak harus tentang lagu terus. Iya. Bisa aja yang lain kayak A Day in My Life. A Day in My Life ya kan. Kalau kalian lihat di TikToknya Chloe juga ada beberapa vlogs ya kan. Dan juga Chloe juga punya bisnis. Oh ya, aku ada bisnis perhiasan juga. Yang namanya? Ciel. Bisa jadi cek. Kalian cek aja di Shopee Ciel. Dibeli juga. Yes, ya di Shopee ya. Ini yang kamu pakai, bukan? Iya, ini yang pakai. Ini. Nah, kelihatan nggak? Iya, maksud aku ini bisa jadi bahan konten kamu banget. Yeah, jadi maksud saya gini, Chloe as an artist juga sebagai entrepreneur, menurut aku penting banget untuk mengintegrate keartisannya dia, kemusikannya dia dengan hal-hal lain di hidupnya Chloe. Iya. Ini satu hal yang penting juga mungkin yang perlu aku mention. Chloe tadinya mau pisahin ya? Oh iya, betul. Kenapa? Aku sempat bimbang ya. Aku cerita ke Kak Indra. Aku
tadinya mikir algoritma TikTok itu bakal hancur kalau aku post semuanya tentang aku gitu. Karena yang aku lihat misalkan orang cover lagu gitu di TikTok, mereka tuh cover semua atau nggak fit check semua gitu. Jadi aku sempat mikir apa mungkin aku harus misahin dua-duanya gitu. Oke, sebenarnya ini menurut saya sih singers ya nggak ada bener nggak ada salah sih. Sebenarnya Chloe bisa ngelakuin dua-duanya kalau mau. Cuman kalau saya nih singers, saya bilang sama Chloe, mungkin kalian juga bisa consider juga sebuah akun itu kan Chloe Lemon tuh brand nih atau nama kalian kan brand kalian ya. Brand itu tuh bisa diasosiasikan dengan banyak hal ya nggak sih? Kalau Chloe Lemon adalah seorang fashion ya kan, seorang beauty influencer misalnya atau ada musiknya juga, it's all part of your brand. True. Jadi menurut saya bilang sama Chloe, satuin aja di satu akun, ya nggak sih? Jadi kalau teman-teman juga sedang consider pisahin dua akun, mungkin bisa consider juga pertimbangan saya nih. It's all part of you. Dan kalau kita bikin konten tuh jujur kayak ya emang gue gini. Authenticity ya kan. Kita jadinya bikin konten tuh lebih ringan deh. Gitu. Setuju gak? Setuju ya? Setuju. Jadi pastikan kalian follow Chloe karena Chloe udah janji bakal bikin konten rutin. Oke. Semoga. Ya. Jadi bisa banyak banget. I'll try. Possibility konten yang bisa kamu buat nih. Sebelum kita menutup perbincangan kita nih untuk lagu Berjumpa Dalam Mimpi, sekali lagi congrats Chloe lagu terbarunya. Nah untuk kedepannya kamu pasti bakal bikin lagu lagi dong? Pasti ya? Iya pasti. Udah ada bocorannya belum? Belum ada. Oh belum? Oke, yang penting kalian follow aja Chloe ya. Karena bakal ada hal-hal yang menarik juga yang Chloe akan berikan buat kalian, bener ya? Iya. Aku takut banget udah giniin guys. Masih diancam-ancam. Tapi emang saya ngerti banget konten itu kadang burn out ya. Iya, kadang soalnya aku sedih kalau misalkan yang view-nya dikit. Dan kayak nggak ada nge-like gitu, kayaknya aku udah not meant for this deh, udahlah berhenti aja. Aku yakin teman-teman juga bisa relate sih dengan apa yang kenapa sih, apakah kontennya jelek gitu kayak gitu kan. Cuman iya sih ngerti sih maksudnya Kak Indra, konten dulu aja kan. Nanti kalau emang ada rezekinya booming sendiri kali. Iya lah. Lagian it's all part of your brand, ya kan? Kalau kita ngomongin bisnis mah, kalau ngomongin duit bisa dari mana aja. Iya, true. Even the music mungkin bukan dari sini duitnya. Tapi because of the music, karena kamu punya all these songs that you released, other things in your life jadi lebih terbuka. Iya. Somehow kayak contohnya deh, kalau kamu ngantor misalnya. Ini bukan kalau teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang ngantor, kamu nyanyi, bukan berarti nyanyinya tuh nggak kepake di kantor, kepake karena orang kalau kantor kamu ada acara, pasti kamu bakal disuruh nyanyi, ya gak sih? Akhirnya bos-bos tahu kamu siapa. Jadi kayak identitas kita. Iya nggak sih? Kelebihan lah ya. Jadi ya akhirnya karir kamu bakal lebih orang-orang jadi kayak notice kamu. Exactly. Gitu. Atau kamu jualan, dagang. Kayak Chloe ini kan, Chloe kan juga ada label jewelry sendiri. Tapi orang tahu foundernya nih nyanyi nih. Orang bakal lebih trust. Gitu. Jadi ini penting banget. Jadi again nyanyi itu jangan selalu mikirnya kayak viral nggak harus. Iya sih. Ya kan banyak fungsinya. Oke, Chloe. Again, ada yang belum kita sampaikan nggak nih tentang lagu ini yang ingin kamu sampaikan? Nggak ada sih, udah semua ya. Udah semua ya. Liriknya udah, lagunya udah semua. Proses rekaman juga udah ya, udah sampaikan ya. So, thank you banget Chloe udah mau ikutan, mesti mau aku ajak produce lagu bareng. Yeah, of course. Dan keren banget liriknya, melodinya, dan semoga ini menyemangati buat teman-teman juga, dan teman-teman juga dapat referensi gimana caranya merilis lagu sendiri ya. You can do it yourself, even without big labels, without big management atau siapapun gitu. You can do it yourself. Chloe juga ngelakuin sendiri ya kan. Oke, jangan lupa Berjumpa Dalam Mimpi sudah bisa kalian dengar di Spotify, di Apple Music, dan juga video liriknya di YouTube channel ini. Kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye.